Hai guys, lagi pada di rumah aja kan? Michelle juga lagi di rumah aja nih. Dan sebentar lagi Michelle mau video call sama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dan kita bakal ngebahas masalah pandemik yang sekarang sedang terjadi, yaitu virus corona. Seperti apa sih dampaknya dan hal apa aja yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai. Makanya yuk kita langsung aja video call sama Dr. Hasto Wardoyo. Jadi gini dok, aku mau tanya-tanya nih soal masalah sekarang kan corona ini lagi marak-maraknya ya Pak, karena kan memang berbahaya dan kita semua dihimbau untuk self distancing, untuk social distancing gitu sama orang-orang di sekitar kita, karena virus ini sangat mudah sekali menular gitu kan ya Pak. Cuman yang saya sering dengar itu katanya untuk orang muda, virus ini tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena kita punya daya tahan tubuh yang baik untuk melawan virus ini sendiri. Tapi memang untuk orang yang udah lanjut usia lebih berbahaya. Nah itu sebenarnya bener nggak sih Pak? Kalau yang muda itu sebenarnya kayak lebih imun gitu istilahnya sama virus ini. Ya pada dasarnya orang-orang muda itu memang daya tahan tubuhnya umumnya masih bagus ya. Seperti Mbak Michelle sendirilah yang masih muda, masih imunitasnya masih luar biasa karena staminanya umumnya baik gitu ya. Tetapi yang paling penting untuk diperhatikan bagi anak-anak muda ini kan bisa menjadi karier ya. Jadi dia kena virus karena jalan-jalan berkumpul-kumpul di mana-mana itu kemudian kena virus, dia sendiri tidak sakit dan dia sehat biasa. Tetapi ketika dia bersin, ternyata bisa mengeluarkan droplet kemudian mengenai orang yang katakanlah neneknya di rumah, misalkan kemudian ada anak kecil, ada orang yang katakanlah rentan lah, ada yang rentan kena. Jadi dia sehat, tetapi dia membahayakan orang lain. Ini kan lebih berbahaya sebetulnya. Makanya anak muda pun harus menjaga. Iya. Terus saya sempat baca berita juga, Pak. Katanya tuh ada kasus terbaru anak muda justru usianya juga masih 16 tahun, kasus termuda katanya yang kena corona Pak. Jadi dia itu tiba-tiba nggak ada gejala apa-apa, terus 1 minggu dia mulai batuk-batuk ringan, tiba-tiba paru-parunya udah failure gitu Pak, udah kayak gagal. Nah gitu berarti kan memang ternyata sebenarnya nggak, walaupun muda dibilang imunitasnya baik juga sebenarnya memang kita harus sekali menjaga ya Pak, karena nggak disangka-sangka pun yang muda juga ternyata bisa kena dan bahkan berakhir dengan kematian juga gitu ya Pak ya. Iya, karena kan gini ternyata ya, banyak juga anak-anak muda yang ternyata secara umum staminanya bagus, tetapi case by case itu ada anak-anak muda yang rentan, ada anak muda yang punya asma, ada juga anak muda yang punya penyakit-penyakit tertentu, ada yang infeksi TBC, ada sekarang ini banyak anak muda yang kena TBC ya. Kemudian begitu ada corona, sudah turunlah daya tahannya, kena itu. Corona kan bisa menyebabkan yang namanya pneumonia. Jadi coronanya menyerang ke paru-paru, sementara tiap hari paru-paru itu kan bisa potensi kena bakteri. Sehingga begitu kena corona, kemudian diboncengi sama bakteri gitu. Akhirnya jadilah pneumonia. Ya, akhirnya yang menyebabkan mati bukan ansih coronanya, tetapi kemudian istilahnya ikutan-ikutannya yang dokter-dokter mengatakan sebagai komorbidnya. Jadi sebetulnya anak muda itu tidak semua hebat loh, tidak semua dia punya daya tahan tubuh yang bagus ya, begitu ya. Nah sebaiknya yang kita lakukan supaya kita tuh bisa terhindar gitu, apa sih Pak begitu? Kan salah satu himbauannya adalah social dan self distancing ya sama orang-orang. Ya, ada nggak sih Pak hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu untuk kita supaya bisa terhindar gitu? Iya, sebetulnya kalau kita itu bisa melakukan ya social distancing, kemudian physical distancing itu sudah luar biasa. Jadi kalau social distancing kita kan memang menghindari kerumunan itu ya, itu otomatis risikonya berkurang. Jangan sampai hari gini terus pakai kendaraan umum, di dalam kendaraan umum berdesak-desakan. Hari gini masih seneng di nongkrong di pinggir jalan. Biasanya anak muda kan seneng kongko di pinggir jalan nongkrong. Itu kan
sangat berisiko dan tidak ada gunanya gitu ya nongkrong itu Iya Pak. Social distance. Tapi sebetulnya juga physical distance itu penting. Karena kalau physical distance itu jangan berhadapan-hadapan itu. Jadi kalau misalkan ketemu itu kalau bisa wajahnya itu tidak saling bertatapan begitu ya. Jadi kalau misalkan tidak penting-penting amat, tidak perlu bertatapan. Ini physical distance. Dia tidak melakukan social distance tetapi melakukan physical distance. Ini kan juga berbahaya. Jadi dia tidak dengan banyak orang, tetapi setiap ketemu orang berdekatan begini ngomongnya seperti masih biasa gitu dengan jarak yang dekat itu. Ini kan juga berbahaya. Tapi ngomongin soal physical distancing tadi nih Pak, kan banyak nih sebenarnya kayak mungkin teman-teman saya juga gitu yang sebenarnya tuh udah jauh-jauh hari udah planning nih Pak mau menikah gitu loh Pak. Yeah. Nah terus tiba-tiba karena masalah pandemik corona ini mereka banyak yang dihimbau untuk tidak melakukan resepsi ya kan Pak, karena kan itu kan jadi satu perkumpulan banyak orang gitu, pada akhirnya jadinya harus menunda. Tapi karena mungkin memang cinta gitu, maunya tuh cepet-cepet, akhirnya mereka tetap menikah tanpa membuat resepsi. Nah terkait persiapannya nih Pak untuk yang tetap harus menikah, tetap dia ingin menikah walaupun dia nggak resepsi, itu yang harus diperhatikan apa aja sih Pak? Kalau menurut saya nih ya, saya sebagai dokter memandang bagaimana cara menularnya virus ini. Itu kan yang penting calon manten perempuan, calon yang laki-laki ini betul-betul dinyatakan atau diyakinkan bahwa dia itu tidak positif, ya tidak kena virus itu. Sehingga si perempuan tidak akan menulari pada laki-laki calon sang suami. Calon suami juga tidak akan menulari pada istri itu dulu, misal begitu. Sebetulnya kalau begini caranya, kalau tidak mendadak itu kalau diundur 14 hari kan tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan jadi masing-masing ini dulu, masing-masing mengkarantina diri dulu gitu loh. Setelah itu yakin dan didukung dengan pemeriksaan, saran saya, kemudian terus dilakukan ijab qabul. Ijab qabulnya ini kan harus menjaga juga. Saya pikir syarat orang nikah itu nggak harus banyak-banyak orang datang loh. Jadi misalkan syarat orang nikah itu kan cuma ada wali ya, walinya ada itu orang tuanya, kemudian ada saksi ya, saksinya 2, ada 1 dari perempuan 1 dari laki-laki, terus ada mas kawin, kemudian ada ikrarnya bahwa diikrarkan diijabkan gitu. Dan di dalam saya tahunya di dalam Islam itu tidak diatur jarak loh ya. Jadi kalau misalkan ada salaman apa itu kan tidak wajib itu salaman itu. Jadi kalau misalkan ya sekarang itu nikahkan anaknya itu. Tapi yang dinikahkan kan bapaknya perempuan ini nikahkan yang dihadapi kan calon anak laki-lakinya. Itu kan jaraknya tidak diatur itu dan tidak harus salaman itu. Misalkan jaraknya dibuat 5 meter itu kan juga bisa itu. Saya nikahkan anak saya bernama ini dengan mas kawin tunai, dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai kan itu ya. Jadi kalau menurut saya ya paling butuh wali, saksi 2 orang, kemudian dari pencatat nikah dan manten berdua, sebetulnya 10 orang aja sudah cukup lah di ruangan yang cukup longgar gitu loh, di setting gitu, satu ruangan. Jadi ya sebelumnya tentu disiapkan ruangannya, di steril dan sebagainya. Nah, yang kadang-kadang kita masih perlu banyak dipertimbangkan itu kan ada yang meyakini dan memang itu menjadi syarat ketika orang itu nikah kan harus di-declare di publik ya. Kalau dalam bahasa Islamnya ada walimahan misalnya gitu ya, itu dideklarasikan di publik. Ini kan menjadi satu hal yang penting karena untuk mendeklar bahwa ini sudah punya suami, ini sudah punya istri gitu. Itu untuk mendeklar di publik. Itu kan dengan resepsi ya, Lah kalau saran saya hari gini kan resepsi itu untuk mendeklar di publik bisa dengan medsos ya, dengan mendeklar dengan teman-teman. Saya sudah nikah loh, jangan diganggu lagi dan jangan kunjungan-kunjungan yang sifatnya orang banyak saya kira tetap bisa dihindari lah. Untuk ini kan ada istilahnya keluarga baru, ada keluarga dari mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Saya kira
bisa menyadari lah untuk masing-masing tidak perlu banyak bersilaturahmi dulu. Lebih baik kita tahan dulu lah sampai nanti corona ini betul-betul sudah berakhir dengan baik ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak segera selesai semuanya, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Aku terima kasih banyak, udah dikasih banyak info, jadi paham sekarang. Iya. Saya terima kasih sekali. Hari gini kan banyak artis-artis seperti Michelle yang punya social respon ya. Jadi saya appreciate bahwa Michelle punya social respon yang baik, kemudian punya sense of krisis yang baik. Saya sebagai dokter mengucapkan terima kasih, tidak hanya dokter ternyata yang bersedia untuk menjadi relawan ya, yang luar biasa. Terima kasih Michelle. Ya, terima kasih banyak Dok, mudah-mudahan bermanfaat ya hasil perbincangan kita hari ini juga untuk orang banyak di sana, jadi mereka juga semakin paham apa yang perlu dilakukan, apa yang terbaik untuk kita sama-sama saat ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Ya. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari dialog ini tadi, bahwa self distancing, bahwa kita harus menjaga jarak sendiri masing-masing di lingkungan masing-masing, bisa dengan social distancing, menghindari kerumunan massa, juga physical distancing jangan lupa, jangan head to head berhadapan-hadapan antara satu dengan yang lain dengan jarak yang kurang dari 1,5 meter. Kalau tidak penting sekali jangan berhadapan-hadapan. Itu saya kira yang paling perlu diperhatikan, mudah dan murah. Bagi yang mereka kebetulan ya akan menikah, maka persiapkanlah dengan baik. Yang pertama, calon suami dan calon istri, laki-laki perempuan ini harus menjaga diri dulu. Kalau perlu saya sarankan 14 hari diyakinkan tidak bersentuhan dengan banyak orang. Saya kira itu hal yang penting. Dan kemudian ketika melaksanakan ijab qabul itu kan tidak harus berdekat-dekatan, artinya dan orangnya tidak harus banyak. Jadi hanya kalau di dalam Islam yang saya tahu hanya butuh saksi, ada wali, kemudian ada ikrornya itu sendiri, ada mas kawin. Saya kira di agama-agama yang lainnya juga hampir-hampir sama. Oleh karena itu saya sebetulnya masih memberikan rasa optimis bagi mereka yang mau nikah ini, tetapi jangan melakukan kerumunan orang banyak. Yang paling penting ijabnya sah, itu ikrarnya, tetapi tidak perlu mengadakan pesta-pesta yang besar ya. Ingat harus jaga jarak sosial dan juga jaga jarak fisik ya untuk keluarga yang kita cintai. Ingat bahwa kita tentu walau jauh di mata, jauh di jarak, tapi tetap dekat di hati. Ya, mari kita lawan corona secara bersama-sama. Nah guys, gimana perbincangan aku sama Dr. Hasto tadi? Semoga bisa ngebantu kita untuk semakin memahami ya betapa pentingnya untuk melakukan social distancing dan bahkan juga physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan siapa bilang juga kita yang masih muda ini itu tuh kebal sama virus corona. Karena mungkin bisa aja kita ngerasa kita sehat, kita fit, mungkin imunitas kita bagus, tapi kita juga bisa jadi carrier yang bisa ngebawa penyakit ini untuk orang-orang yang kita sayangin. Dan gak mau sampai itu terjadi kan. Makanya untuk sementara waktu jaga jarak dulu, karena kan walaupun kita terpisah jarak, jauh di mata, dekat di hati. Dan untuk kalian yang juga mungkin akan melangsungkan pernikahan atau mungkin baru saja menikah, diingat ya yang tadi dibilang sama Dr. Hasto, hal-hal preventif apa aja yang bisa kalian lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini terhadap pasangan kalian maupun keluarga kalian. Dan pesan terakhir dari Michelle, untuk kalian yang masih suka nongkrong di luar sana, nggak usah nongkrong di luar dulu ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar, di rumah aja demi keamanan kita semua. Aku Michelle Johan, kita jaga jarak sosial demi aku, kamu, dan keluarga kita. Kita lawan corona.